Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Imama. NIM 2021091601909. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang marotibul kiroah. Yang pertama ada tahqiq dan ketentuannya. Tahqiq di sini adalah membaca Al-Quran lebih pelan dari tartil atau membacanya itu lebih lambat dan perlahan-lahan. Tempo ini biasanya digunakan bagi orang yang sedang belajar membaca Al-Quran agar orang yang belajar membaca Al-Quran itu dapat melafadzkan huruf beserta sifat-sifatnya. Terus untuk ketentuan dari tahqiq. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan jelas dan teliti. Ini untuk orang yang lagi yang sedang belajar Al-Quran itu untuk membacanya lebih jelas dan lebih teliti, perlahan-lahan membacanya. Terus mempanjangkan mat, terus menegaskan hamzah, lebih telitilah untuk membaca Al-Qurannya. Terus menyempurnakan harkat, melepas huruf secara tartil atau pelan-pelan. Terus menjaga hukum tajwid. Meskipun dari bacaan itu harus tetap menjaga hukum-hukum tajwidnya. Terus memberikan hak kepada setiap huruf baik mahraj maupun sifatnya. Jadinya ketika membaca itu harus teliti dengan antara huruf baik mahraj maupun sifatnya. Terus mentadaburi maknanya, menghayati maknanya. Terus tartil dan ketentuannya. Untuk tartil di sini itu adalah membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Nah, di setiap huruf itu diucapkan satu persatu dengan jelas dan tetap menurut mahraj dan sifat-sifatnya, yang mana sesuai dengan hukum bacaan ilmu tajwid. Untuk dapat membaca Al-Quran ini dengan tartil, seseorang itu perlu mengetahui huruf-huruf Al-Quran dan juga kaidah-kaidah membacanya, yaitu tetap dengan ilmu tajwid tadi. Terus ketentuan dari tartil. Yang pertama, membaca dengan perlahan-lahan. Intinya kalau membaca Al-Quran itu tetap dengan cara perlahan dan tetap dengan kaidah ilmu tajwid ya. Terus membaca dengan fasih, mahrojil hurufnya itu harus tetap dijaga lah itu. Terus merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat yang dibaca, menghayati dari bacaan-bacaan yang sedang dibaca. Terus memperjelas huruf dan harkatnya, harus bacanya itu harus lebih jelas. Terus menyerupai permukaan gigi yang rata dan tertata rapi. Tuh. Terus lanjut ada hadar dan ketentuannya. Hadar di sini adalah membaca Al-Quran dengan cepat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ilmu tajwid. Nah, membacanya itu tetap tidak keluar dari hukum ilmu tajwid tadi. Hadar ini biasanya dipakai oleh mereka yang sudah menghafal Al-Quran agar dapat mengulang hafalan dan dalam tempo singkat. Untuk ketentuan hadar, yang pertama memperpendek bacaan mat. Kalau tadi kan yang pertama itu lebih memanjangkan mat kan. Kalau ini lebih memperpendek karena ini lebih kepada orang yang sedang menghafal Al-Quran. Terus mengurangi guna, tetap merujuk pada ilmu tajwid, kaidah dan hukum-hukum bacaannya. Meskipun baca Al-Qurannya itu harus lebih cepat, namun tetap tidak keluar dari hukum bacaan ilmu tajwid dan kaidah dan hukum-hukumnya juga. Terus ada juga tadwir dan ketentuannya. Tadwir di sini adalah membaca Al-Quran pertengahan antara pelan dan cepat. Bacaan tadwir ini dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu pelan. Jadinya standar rata, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu pelan.
Untuk ketentuan tadwir yang pertama yaitu tadwir merupakan tingkatan membaca Al-Quran yang berada di antara tartil dan hadr. Terus yang kedua, tadwir adalah cara membaca Al-Quran dengan tempo sedang, tidak terlalu lambat atau juga tidak terlalu cepat. Nah, pada tempo tadwir di sini bacaan mat tidak tidak dipenuhkan seperti mad jaiz munfasil, tidak sampai panjang 6 ketukan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.